Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang terjeratnya beberapa artis dalam penggunaan narkotik dan obat-obatan terlarang. Tentu hal ini sangat disesalkan oleh publik karena yang kita tahu semestinya artis dan public figure lainnya itu seharusnya menjadi contoh yang baik, akan tetapi tentu mereka terjerumus atau bahkan tidak memberikan pendidikan yang baik kepada publik, karena seperti yang kita tahu artis dan public figure lainnya itu merupakan cerminan publik atau bahkan contoh yang semestinya dapat dijadikan panutan, sehingga kemudian publik dapat mencontoh apa yang sudah dilakukan atau dikerjakan oleh artis maupun public figure lainnya. Saya di sini akan membahas melalui media saya, yakni media Angkar, hukuman apa saja yang kemudian harus dilalui oleh public figure atau kemudian bagi mereka kalangan artis apabila kemudian menggunakan atau terjerumus dalam penggunaan narkotik dan obat-obatan terlarang. Yang pertama yang harus dilakukan oleh kalangan artis maupun public figure, yakni mereka seharusnya memberikan contoh yang baik kepada publik, sehingga kemudian apa yang ia lakukan atau apapun yang ia pertontonkan di muka publik itu semestinya menjadi cerminan atau bahkan menunjukkan hal-hal yang baik, sehingga kemudian publik dapat tercerahkan baik melalui sikap perbuatan maupun hal-hal apapun yang dilakukan oleh public figure atau bahkan kalangan artis tertentu. Yang kedua, aparat penegak hukum yakni harus menerapkan prinsip equality before the law, yakni tidak membeda-bedakan terhadap pelaku tindak pidana narkoba baik kepada masyarakat umum ataupun kepada kalangan artis. Bahwa seperti yang kita ketahui, menurut Undang-Undang Narkotik dan Obat-obatan Terlarang, rehabilitasi merupakan pilihan terbaik bagi pengguna narkotik dan obat-obatan terlarang. Tidak hanya kepada artis dan public figure, akan tetapi bagi semua masyarakat atau publik pada umumnya. Untuk itu, pemberian rehabilitasi itu jangan kemudian terkesan hanya diberikan kepada artis dan public figure lainnya, akan tetapi kepada segenap seluruh masyarakat, aparat penegak hukum harus mengutamakan rehabilitasi daripada kurungan atau pidana penahanan, tidak hanya kepada artis, akan tetapi juga berlaku bagi kalangan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, penggunaan narkoba terhadap artis, di situ harus memastikan terkait dengan proses hukum harus tetap dijalani oleh kalangan artis maupun public figure maupun kalangan umum pada umumnya. Sehingga kemudian proses hukum terhadap artis maupun public figure yang menggunakan narkoba itu diharapkan dapat berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya, sehingga kemudian publik tidak merasa ada perbedaan antara penggunaan narkoba yang dilakukan oleh artis dengan penggunaan narkoba terhadap masyarakat pada umumnya. Untuk itu, aparat penegak hukum harus konsisten dan harus sama dalam hal penegakan hukum, baik yang terjadi pada masyarakat umumnya atau public figure lainnya. Yang keempat, proses hukum terhadap public figure atau kalangan artis atau bahkan terhadap kalangan umum lainnya itu harus memastikan bahwa aparat penegak hukum harus kemudian mengusut tuntas terkait dengan siapa dalang atau kemudian siapa yang menjadi pengedar maupun pemasok terhadap beredarnya narkoba di kalangan artis maupun di kalangan masyarakat pada umumnya. Ini sebenarnya yang harus menjadi PR aparat penegak hukum, yakni selain harus mengusut tuntas, juga harus memastikan bahwa pengedar dan juga pemasok narkoba kepada kalangan artis dan juga kepada kalangan umumnya itu harus segera diberantas atau segera dikejar, sehingga kemudian publik merasa puas terhadap penegakan hukum yang kemudian dilakukan oleh aparat penegak hukum. Yang kelima, penggunaan narkoba bagi kalangan artis maupun kalangan public figure lainnya itu tentunya diharapkan terdapat tambahan hukuman lainnya, karena saya kira bagi kalangan artis ini
hingga sampai dengan saat ini itu belum mencapai atau bahkan selalu berulang kali banyak digunakan oleh kalangan artis, sehingga kemudian harus difikirkan tentang hukuman tambahan lainnya, misalnya hukuman sosial, atau bahkan masyarakat dapat melakukan unfollow, atau bahkan kemudian masyarakat tidak mempercayai lagi terhadap kalangan artis atau public figure yang kemudian menggunakan narkotik dan obat-obatan terlarang. Selain itu, negara juga harus berpikir tentang hukuman lain selain rehabilitasi yang akan diterima oleh public figure maupun kalangan artis lainnya. Misalnya, terhadap kalangan public figure maupun kalangan artis itu diharapkan terdapat tambahan hukuman lainnya, misalnya mereka diwajibkan untuk mengkampanyekan anti narkoba, misalnya selama 1 tahun atau bahkan selama ditentukan oleh hakim maupun lembaga anti narkoba maupun lembaga-lembaga yang terkait lainnya. Untuk itu, tambahan hukuman bagi public figure yang kemudian menggunakan narkotik dan obat-obatan terlarang itu bagian dari konsekuensi yang harus diterima, karena kemudian efek terhadap penggunaan narkoba oleh kalangan public figure dan kalangan artis tentu cukup luas apabila dibandingkan dengan penggunaan narkotik dan obat-obatan terlarang oleh kalangan masyarakat biasa. Untuk itu saya menyarankan perlu kiranya terdapat aturan atau tambahan hukuman terhadap kalangan public figure maupun kalangan artis apabila kemudian terjerat dalam pemakaian narkotik dan obat-obatan terlarang. Inilah 5 hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.